Pernah nggak sih ngerasa kalimat bahasa Inggris kamu tuh kedengeran kaku dan diulang-ulang terus? Tenang, ada cara gampangnya kok biar kalimat kamu jadi lebih alami dan lancar. Nah, di sini kita bakal bongkar rahasianya. Yuk, kita mulai. Coba deh dengerin kalimat ini. Andi adalah teman saya. Andi itu baik. Saya melihat Andi di sekolah. Kedengeran kan? Nama Andinya disebut terus-terusan. Agak aneh gitu ya kan? Soalnya kalau kita ngobrol sehari-hari, nggak mungkin kita ngomong kayak gitu. Untungnya nih, bahasa Inggris punya jalan pintas yang cerdas banget buat masalah ini. Nah, inilah jawabannya. Pronoun atau kata ganti. Ini tuh kayak kata-kata pengganti yang super efisien. Jadi daripada kita capek-capek ngulang Andi, kita tinggal ganti aja pakai he. Coba deh dengerin bedanya. Andi adalah teman saya. He is kind. Wah, jauh lebih enak didengarkan. Oke, kita langsung masuk aja ya. Tipe kata ganti yang pertama, dan ini yang paling penting, adalah yang kita sebut si pelaku atau yang melakukan aksi dalam sebuah kalimat. Gampangnya gini, kata ganti subjek itu ngejawab pertanyaan, siapa sih yang ngelakuin? Atau apa sih yang ngelakuin? Merekalah bintang utama dalam sebuah kalimat. Nah, ini dia nih para pelakunya. Ada I untuk saya, you untuk kamu, he buat laki-laki, she buat perempuan, it buat benda atau hewan, terus ada we untuk kita, dan they untuk mereka. Ini wajib dihafal ya, soalnya ini benar-benar fondasi dasarnya. Coba kita lihat contohnya. She is my sister. Nah, pertanyaannya, siapa yang is my sister? Ya jelas, she, dialah pelakunya. Gampang kan? Oke, tadi kita udah bahas si pelaku. Nah, sekarang gimana dong sama yang kena tindakannya? Yang jadi sasarannya gitu. Nah, buat itu kita perlu jenis kata ganti yang beda lagi. Nah, disinilah kata ganti objek beraksi. Kalau subjek itu yang melakukan, objek itu yang dikenai. Kuncinya gampang banget. Mereka hampir selalu muncul setelah kata kerja. Ingat ya, setelah. Nah, disinilah mulai seru nih. Ada perubahan bentuk. Coba perhatiin, I itu berubah jadi me. He jadi him. She jadi her. We jadi us. Dan they jadi them. Kalau kamu bisa kuasai perubahan ini, wah bahasa Inggrismu langsung naik level, serius. Biar makin jelas, kita lihat contoh ini. My mother helps me. Coba kita bedah. Siapa yang melakukan? My mother. Benar. Terus, siapa yang menerima bantuannya? Me. Saya. Saya yang dibantu, bukan saya yang membantu. Kelihatan kan bedanya? Jadi, ini dia nih, poin paling krusialnya. Ini perbedaan mendasar yang sering banget bikin orang salah. Ingat aja, I itu melakukan, me itu menerima. He melakukan, him menerima. Kalau kamu paham ini, udah aman banget. Oke, keren. Sekarang kita naik level sedikit ya. Gimana caranya kita nunjukin kalau sesuatu itu punya seseorang? Jawabannya adalah pakai possessive adjectives. Aturan emasnya cuma satu dan gampang banget. Kata-kata ini wajib hukumnya diikuti sama kata benda. Selalu, tanpa kecuali. Ini dia daftarnya. Ada my, your, his, her, its, our, dan their. Kalau kamu perhatiin, masing-masing ini nyambung lagi kan ke subjek yang kita pelajari di awal tadi. Cara pakainya cuma 2 langkah gampang, serius. Langkah pertama, pilih kata kepemilikannya. Contohnya my. Langkah kedua, langsung tempel bendanya. Misalnya book. Jadi deh, my book. Tuh kan, gampang banget. Contoh lagi ya, their house is big. Rumahnya punya siapa? Punya mereka, alias their. Jadi kata their ini nunjukin kepemilikan dari si house. Oke, dikit lagi selesai. Kategori terakhir yang kita bahas ini gunanya buat nunjuk-nunjuk sesuatu di sekitar kita. Penting banget buat percakapan sehari-hari. Namanya kata ganti penunjuk atau demonstrative pronouns. Fungsinya ya persis kayak namanya, buat nunjuk sesuatu. Ini tuh jawaban buat pertanyaan, yang mana sih? Logikanya gampang banget, tinggal lihat jarak sama jumlah. Kalau bendanya dekat dan cuma satu, pakai this. Kalau dekat tapi banyak, pakai this. Nah, kalau jauh dan cuma satu, pakai that. Terakhir, kalau jauh dan banyak, pakainya those. Cuma 4 itu aja. Misalnya nih, ada kalimat, those are my shoes. Dari kalimat ini aja, kita bisa langsung tahu 2 hal.
Pertama, sepatunya lebih dari satu. Kedua, sepatunya itu letaknya jauh dari kita, bukan persis di depan mata. Nah, ini dia rangkuman atau kunci masternya. Cukup ingat 4 peran ini. Si pelaku atau doer, si penerima atau receiver, si pemilik atau owner, dan si penunjuk atau pointer. Kalau kamu udah paham 4 konsep ini, saya jamin 90% masalah kata ganti kamu beres. Nah, sekarang giliran kamu. Coba deh lihat kalimat yang salah ini. Her gave the book to I. Hayo, berdasarkan semua yang udah kita pelajari, gimana cara benerinnya? Coba deh dipikirin jawabannya, dan yang paling penting, jangan berhenti latihannya.